Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pesawat sederhana. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tuas atau pengungkit, dan juga kita sudah membahas tentang katrol. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita akan melanjutkan tentang bidang miring dan juga roda berporos. Nah, pesawat sederhana kemarin merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah segala pekerjaan manusia. Contohnya pesawat sederhana kalau pada tuas kemarin adalah gunting, gerobak dorong. Kalau pada katrol biasanya kita gunakan di dalam sumur pada saat kita menimba air. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bidang miring. Bidang miring juga biasa kita gunakan atau seseorang gunakan untuk mempermudah pekerjaan. Gaya yang dibutuhkan kalau pada bidang miring itu akan lebih kecil jika benda didorong di bidang miring daripada mengangkatnya. Nah, contohnya ada di gambar. Di sini bidang miring dia mempunyai rumus M sama dengan W per F sama dengan S per H, di mana keterangannya untuk M di sini keuntungan mekanik dan W merupakan berat suatu benda yang dia mempunyai satuannya Newton, dan F itu merupakan gaya, dia juga sama mempunyai satuan Newton. Nah, untuk S ini merupakan panjang papan, dia mempunyai satuan meter. Begitupun juga dengan H. H ini merupakan ketinggian benda, dia mempunyai satuan meter. Nah, di sini ada sebuah gambar yang dimana ada seseorang, dia memindahkan suatu box ke dalam truk. Di sini terdapat suatu keterangan H merupakan ketinggian. Ketinggian yang dimaksud di gambar di sini ini adalah ketinggian di atas truk sampai ke tanah. Ini merupakan suatu ketinggiannya. Nah, untuk beratnya, dia di sini bendanya. Benda tersebut berapa beratnya? Nah, untuk gaya yang diberikan di sini merupakan gaya dorong yang dilakukan oleh seseorang ini terhadap benda untuk dia menaikkan ke atas truk. Nah, untuk panjangnya S di sini merupakan panjang papan dari mulai dia berada di tanah sampai ketinggian dia ada di truk tersebut. Nah, ini merupakan gambar dari bidang miring. Di sini ada sebuah contoh soal tentang bidang miring. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada sebuah gambar, ada sebuah box yang dipindahkan ke dalam sebuah truk. Tentukan keuntungan mekanik dan juga gaya dorong bidang miring tersebut. Berarti di dalam soal di sini dia yang ditanyakan ada dua, yaitu tentang keuntungan mekanik dan juga gayanya. Diketahui di dalam soal tersebut ada beratnya. Berat dia W. W-nya sama dengan 100 Newton. Setelah itu ada ketinggian. Ketinggian di situ 3 meter. Setelah itu ada panjang papan. Panjang papan S sama dengan 5 meter. Nah, di dalam soal itu yang diketahui ini hanya 3 saja. Yang ditanyakan ada keuntungan mekanik M dan juga ada gaya dorong F. Nah, untuk menjawab kita gunakan rumus yang mencari keuntungan mekanik di sini. Di sini rumus bidang miring M sama dengan W per F sama dengan S per H. Nah, kita di sini kalau mencari keuntungan mekanik kita gunakan M sama dengan S per H.
H. Kenapa kita tidak menggunakan rumus W per F? Karena di sini yang diketahui ada S-nya, panjangnya, dan juga ada ketinggiannya. Makanya kita gunakan rumus ini. Setelah itu kita masukkan S-nya di sini ada S-nya di sini 5 meter. Setelah itu hanya di sini diketahui 3 meter. Nah, tinggal kita bagi saja. 5 kita bagi 3. Berapa hasilnya 5 bagi 3? 1,67. Ini hasil dari 5 bagi 3. Nah, ini merupakan contoh soal dari bidang miring. Setelah kita sudah mengetahui keuntungan mekanik dari soal tersebut yang ditanyakan, keuntungan mekaniknya dia terdapat 1,67 hasilnya. Nah, yang kedua kita mencari tentang gaya. Nah, rumusnya bagaimana kalau kita mencari tentang gaya? Kita lihat rumus yang di sini. Kan rumusnya M sama dengan W per F sama dengan S per H. Kalau kita tadi sudah mencari tentang keuntungan mekanik, kita gunakan M sama dengan S per H, maka tinggal kita M sama dengan W per F. Karena di sini yang ditanyakan itu tentang F, berarti keuntungan mekaniknya kita taruh, kita pindah tempat, yaitu F sama dengan W per M. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan. Di sini W-nya ada 100 Newton dibagi keuntungan mekaniknya, karena di awal tadi belum diketahui. Setelah kita mencari tentang keuntungan mekanik, dia terdapat 1,67. Nah, 100 dibagi 1,67 ini berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 59,21. Apa satuannya? Nah, satuannya di sini karena yang ditanyakan itu tentang gaya, maka kita tulis satuannya Newton. Nah, ini dari contoh soal tentang bidang miring kita sudah mengerjakan, yaitu yang ditanyakan tentang keuntungan mekanik dan juga tentang gaya. Selanjutnya, kalau kita sudah membahas tentang bidang miring, yang terakhir kita membahas tentang roda berporos. Roda berporos juga sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Roda berporos biasanya terdapat pada sepeda. Nah, roda berporos itu merupakan sebuah pesawat sederhana yang memiliki dua roda dengan ukuran yang berbeda, yang berputar secara bersamaan. Nah, gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar dan gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Nah, di sini untuk roda berporos dia mempunyai rumus M sama dengan R per R. Nah, bedakan di sini kalau R besar di sini merupakan jari-jari roda. Dia mempunyai satuan meter. Kalau R kecil di sini dia jari-jari gandar. Dia mempunyai satuan meter juga. Kalian harus bisa membedakan antara R besar sama R kecil ini. Kalau di dalam soal terdapat jari-jari roda pada sebuah benda, nah itu berarti dia R kecil, R besar. Nah, di sini ada sebuah contoh soal yaitu tentang roda. Sebuah roda bergandar diketahui diameter rodanya 1 meter, sedangkan diameter gandarnya 0,2 meter. Tentukan keuntungan mekanik roda bergandar tersebut. Yang diketahui di dalam soal, sebuah roda bergandar diketahui diameter rodanya. Dia berarti jari-jari roda R besar. R besar di sini 1 meter.
Setelah itu, sedangkan diameter gandarnya 0,2 meter. Nah, jari-jari gandar atau diameter gandar dia R kecil 0,2 meter. Setelah itu, yang ditanyakan di dalam soal adalah keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik di sini dilambangkan dengan M. Nah, rumus dari roda bergandar di sini dia mempunyai rumus M sama dengan R besar per R kecil. Karena di sini yang ditanyakan itu tentang keuntungan mekanik, tinggal kita salin saja rumusnya, yaitu M sama dengan R besar dibagi R kecil. Setelah itu kita tinggal masukkan saja. R besar di sini jari-jari atau diameter roda bergandarnya dia 1 meter. Nah, setelah itu dibagi dengan jari-jari roda bergandarnya, yaitu R kecil 0,2 meter. Nah, setelah kita masukkan rumus seperti ini, kita masukkan nilai-nilainya juga, tinggal kita bagi saja. 1 meter dibagi dengan 0,2 meter. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 5. Nah, kenapa kita tidak memberikan dia satuan? Karena keuntungan mekanik di sini dia tidak mempunyai satuan. Kalau misalnya yang ditanyakan itu tentang jari-jari roda, maka kita gunakan satuannya meter. Sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pesawat sederhana. Kita sudah membahas 2 materi, yaitu tentang bidang miring dan juga roda berporos. Nah, perlu kalian ingat kalau di dalam soal tentang bidang miring, kalian harus tahu apa yang ditanyakan dan juga apa yang diketahui. Tidak harus monoton terhadap rumusnya, tetapi kita harus jauh lebih peka, jauh lebih tahu bagaimana cara mengolah rumus tersebut. Itu kalau bidang miring. Nah, sama halnya pada roda berporos. Roda berporos juga sama. Kalau misalnya yang ditanyakan tentang keuntungan mekanik, tinggal kita masukkan saja yang diketahui apa yang di dalam soal tersebut. Nah, kalau misalnya di dalam soal tentang roda berporos itu yang diketahui atau yang ditanyakan itu tentang jari-jari rodanya, maka kita tinggal menggunakan rumus atau piramida. Kita bisa mencari tahu bagaimana cara memperoleh rumusnya. Nah, materi ini bisa dilihat di kelas 8 semester 1 tentang pesawat sederhana. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.